sebelumnya kita udah belajar menggunakan instruksi counter yaitu CNT. Nah, untuk sekarang kita menggunakan instruksi counter up down atau CNTR. Apa sih bedanya antara counter up down sama counter biasa yang kita kemarin gunakan? Nah, di sini ada penjelasannya mengenai counter up down atau CNTR. Nah, sintaknya sama kayak counter sebelumnya, kan tetapi inputnya ada 3. Nah, yang pertama input untuk counter up-nya, yang kedua ada input untuk counter down-nya, dan untuk reset-nya. Dan untuk penjelasan lengkapnya bisa dibaca di sini. Oke, kita langsung praktekkan aja sih apa itu counter up down. Nah, untuk yang pertama kita kasih input untuk counter up-nya. Seperti biasa kita menggunakan alamat 0.0, kita tulis aja untuk counter up-nya. Nah, untuk selanjutnya kita ambil si instruksi counter up-nya. Kita tulis aja CNTR. Ini nomor counternya kita kasih 0, dan untuk set value-nya atau jumlah counternya kita ambil 3 aja biar nggak terlalu lama. Nah, di sini ada 2 input lagi, yang kedua itu untuk counter down-nya. Oke, kita ambil untuk input 0.1, kita tulis counter down. Oke, kita hubungkan. Nah, satu lagi ini untuk tombol resetnya. Oke, kita tulis reset aja, terus kita sambungkan. Dan untuk selanjutnya kita keluarkan si counternya ini ke outputnya. Jadi kita ambil dulu kontak dari si counternya di C0, tadi kita kasih nama 0, terus kita sambungkan ke outputnya. Misalnya kita kasih output nanti 0, kita kasih nama lampu aja. Oke, nah ini adalah salah satu contoh program menggunakan counter up down. Oke, kita simulasikan apa yang bedanya sama counter yang sebelumnya. Oke, di sini kita udah bisa simulasikan. Program pertama kita ke counter up-nya. Oke, kita nyalakan counternya. Oke, counternya naik menjadi 1. Terus kita nyalakan lagi. Counternya jadi 2, lampunya masih belum menyala. 3. Nih, kalau di counter sebelumnya ketika nilai counternya udah mencapai yang kita set, berarti lampunya nyala. Tetapi untuk counter up di sini belum nyala ya, artinya pada counter up ini lampu akan nyala setelah counternya itu melebihi yang udah kita set. Oke, kita coba. Kita nyalakan lagi. Nah, counternya jadi 0 lagi dan lampu akan menyala. Berarti kalau menggunakan counter up itu si outputnya akan menyala setelah counternya itu melebihi nilai setnya. Oke. Nah, terus kita ke counter down-nya, ini masih nyala. Kita coba aktifkan counter down-nya. Oke, counter down berarti dia akan akan mengulang. Jadi mengaktifkan dari counter up ke nilai 3 nanti akan sampai ke 0 kayak gitu. Oke. 2. Nah, counter down berarti ketika kita ngedownkan kan nilai counternya udah turun, berarti lampunya akan mati. Oke, kita coba menyalakan lampunya pakai si counter down ya. Kan tadi kita setelah nge-up-kan, terus kita langsung ke counter down, lampunya mati. Apakah kita kalau menggunakan counter dan si lampunya akan nyala juga? Oke, tadi oke, nyala kan. Jadi ketika kita mau menyalakan lampu misalnya pakai counter up, berarti nilainya harus melebihi si counternya, berarti lampu nyala. Nah, untuk counter down berarti si counternya itu
dari hitungan 3 mundur ke 0 atau kurang dari 0, maka lampunya akan menyala. Oke, kita reset aja. Kalau udah kita reset, semuanya kembali jadi 0. Oke, itulah praktek menggunakan instruksi counter up down. See you in the next video. Bye bye.